Oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai gerak vertikal, gitu ya. Jadi gerak vertikal ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal bawah, dan gerak vertikal atas. Gerak jatuh bebas itu adalah gerak benda yang jatuh dari ketinggian tertentu tanpa adanya kecepatan awal. Nah, gerak vertikal bawah itu adalah gerak benda yang dilempar dari ketinggian tertentu ke bawah, gitu ya. Sehingga benda itu akan merasakan kecepatan awal. Dan juga gerak vertikal atas itu adalah gerak benda yang dilempar dari bawah ke atas. Percepatan pada gerak vertikal itu adalah percepatan gravitasi, yaitu vektor G, gitu ya. Yaitu nilainya adalah minus G, J, meter per detik. Gitu. Maksudnya itu adalah nilainya itu G mengarah ke minus J, itu mengarah ke bawah. Ya, dimana G-nya itu adalah 9,8 meter per detik kuadrat, gitu ya. Ini meter per detik kuadrat. Nah, karena benda pada gerak vertikal itu merasakan kecepatan, maka gerak vertikal itu adalah jenis dari gerak lurus berupa beraturan. Sekarang misalkan di sini Pak Einstein berada di dalam helikopter pada ketinggian tertentu, misalkan ketinggian H0, di mana Pak Einstein ini membawa sebuah bola. Kemudian bola ini dijatuhkan oleh Pak Einstein. Nah, di sini kita misalkan menghentikan waktu sejenak, gitu ya. Kita hentikan waktunya untuk melakukan analisis fisika. Jadi misalkan ketika kita hentikan waktunya itu bola berada pada ketinggian H dari tanah. Dan juga bola ini memiliki jarak tempuh Y dari Pak Einstein, di mana kita bisa menggunakan matematika biasa, gitu ya, bahwa H0 itu adalah H ditambah dengan Y, di mana H itu adalah ketinggian bola dan Y itu adalah jarak tempuh bolanya. Karena gerak bola yang sedang jatuh itu kan ini bolanya itu dijatuhkan langsung, gitu ya, dijatuhkan, jadi nggak dilempar. Jadi bola ini termasuk dalam gerak jatuh bebas. Nah, karena bola yang sedang gerak vertikal itu termasuk dalam gerak lurus berubah beraturan, maka kita bisa gunakan rumus-rumus GLBB, gitu ya. Yang pertama rumus posisi, dan rumus kecepatan kuadrat, dan ini rumus kecepatan, gitu ya. Nah, ini X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. X-nya itu adalah ketinggian dari bolanya. Ketinggian dari bolanya adalah H. X0-nya adalah ketinggian awal dari bola. Ketinggian awal dari bola tidak lain adalah H0. V0-nya itu 0 karena bolanya itu dijatuhkan, bukan dilempar. A-nya itu adalah minus G karena percepatan gravitasinya itu mengarah ke bawah. Sehingga kita bisa tuliskan H sama dengan H0 minus setengah GT kuadrat. Tapi biasanya kalau mungkin kalau teman-teman membaca di buku atau mungkin membaca mungkin diajari di sekolah atau di bimbel-bimbel, gitu ya, kecepatan gravitasi itu ketika kita tinjau gerak jatuh bebas itu G positif. Kenapa kok bisa gitu? Kalau gitu kita tinjaunya itu pasti dari koordinat, kita tinjau dari sudut pandang Pak Einstein di sini. Jadi kita nggak gunakan H dan H0. H dan H0 itu adalah sudut pandang orang yang ada di tanah, gitu. Ketinggiannya itu diukur oleh tanah. Kalau diukur oleh tanah, maka kecepatan gravitasi G-nya itu adalah negatif. Nah, kalau misalkan diukurnya itu dari sudut pandangnya Pak Einstein di sini yang ada di dalam helikopter, maka nanti kita nggak gunakan H dan H0, tapi kita gunakan Y. Dan nilainya G itu pasti positif. Di sini kita akan bahas kenapa ada dua perbedaan sudut pandang itu. Sekarang, untuk yang persamaan percepatan, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat. V0 kuadratnya kan 0, gitu ya. Dimana A ini adalah percepatan gravitasi, yaitu minus G. X-nya itu adalah selisih dari posisi awal
di posisi akhir dikurangi dengan awal gitu ya. Akhirnya itu apa? Akhirnya itu tidak lain adalah H. Awalnya adalah H0. Sehingga kita bisa tuliskan V kuadrat sama dengan minus 2GH minus H0. Coba V kuadrat negatif gitu ya. Enggak. H itu kan lebih rendah daripada H0. Sehingga H minus H0 itu pasti bernilai negatif. Negatif dikalikan negatif di sini itu pasti bernilai positif gitu. Kalau V-nya di sini, V sama dengan V0 plus AT. V0-nya 0, A-nya itu adalah minus G. Sehingga kita bisa tuliskan tulisan seperti ini. Nah, seperti sebelumnya yang telah saya singgung sebelumnya, bahwa ada dua sudut pandang, yaitu sudut pandang tanah dan sudut pandang titik awal gitu ya. Titik awalnya itu adalah Pak Einstein. Ini kita bisa pindahkan gitu ya, minus setengah GT kuadratnya itu ke sana dan H-nya itu ke sana. Sehingga kita akan dapatkan bahwa setengah GT kuadrat sama dengan H0 minus H. H0 minus H itu tidak lain adalah Y. Dengan demikian kita bisa tuliskan bahwa Y sama dengan setengah GT kuadrat. G-nya itu positif. Jadi Y-nya di sini itu adalah setengah GT kuadrat. Begitu pula di sini H minus H0. H minus H0. H minus H0 tidak lain adalah minus dari H0 minus H. Tidak lain adalah Y. Sehingga kita bisa tuliskan V kuadrat adalah 2GY. Nah, begitu. Kalau ini G-nya positif, maka kita harusnya punya dong besaran yang G-nya positif. V sama dengan GT. Tapi apa itu gitu ya? Nah, ada perbedaan antara V sama dengan minus GT dan V sama dengan GT. V sama dengan minus GT itu kita biasanya gunakan dalam notasi vektor. Jadi vektor V, vektor kecepatan itu adalah minus GTJ. Menunjukkan bahwa kecepatan itu mengarah ke bawah ya, bolanya jatuh gitu ya. Bolanya jatuh ke bawah, maka kecepatannya itu mengarah ke bawah. Jadi perbedaan antara H, Y, V, dan di sini gitu ya. Ini hanya juga kita bisa tuliskan dalam notasi vektor. Vektor posisinya, vektor posisi dari benda H itu sama dengan vektor posisi benda awal H0 minus setengah GT kuadrat. Yang ini kan yang mengarah ke J, karena benda ini ke arah suhu Y positif gitu ya, naik gitu ya. Jadi ada perbedaan antara H, Y, V di sini dan V di sini gitu ya. Perbedaannya itu apa? Ya, jadi yang H ini itu disebut sebagai perpindahan karena dia adalah besaran vektor ditinjau dari tanah. Nah, Y ini dia adalah jarak tempuh, nilainya itu pasti positif. Jarak tempuhnya itu ke sini gitu ya, di sini. Kan nggak mungkin jarak tempuhnya itu bernilai negatif. Kemudian di sini ada kecepatan. Kecepatan itu adalah besaran vektor, tanda negatif di sini menunjukkan arahnya ke bawah. Kalau di sini itu kelajuan. Kelajuan itu tidak lain adalah besar dari kecepatan. Besar dari kecepatan ya tidak lain adalah GT. Kita tahu bahwa besar dari kecepatan itu adalah akar dari V kuadrat ya. V kuadrat tidak lain adalah GT. Sekarang misalkan bola ini dijatuhkan kembali, tapi waktunya nggak kita hentikan gitu ya. Akhirnya sampai tanah. Jadi misalkan ketinggian jarak tempuh bola itu adalah Y sebesar 6 meter gitu ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, dan posisi akhir bola itu di tanah. Di tanah itu posisinya itu sama dengan 0. Pertanyaannya adalah apakah bola yang berada di tanah itu memiliki kecepatan ke bawah gitu ya. Dan kita nggak tahu nih. Nyatanya bola setelah jatuh kadang bisa diem, kadang bisa mantul. Kan nggak mungkin bola tetap jatuh ke bawah gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah tetap punya kecepatan gitu ya meskipun sudah jatuh. Kita hitung bahwa Y jarak tempuhnya itu adalah setengah GT kuadrat. Nah, kalau ini kita pindahkan, jadi kita bisa tuliskan T kuadrat sama dengan 2H0 per G, karena Y itu sama dengan H0 gitu ya.
Nah, kalau kita akarkan di kedua sisi, maka kita miliki bahwa T sama dengan akar dari 2 H0 per G. Karena kita memiliki ketinggian akhir dari benda ini adalah bola ini adalah 0 gitu ya, berarti H sama dengan H0 minus setengah GT kuadrat. Kita tuliskan 0 sama dengan H0 minus setengah GT kuadrat, 0 sama dengan setengah GT kuadrat gitu ya. Nah ini kan sama ini ya, sama. Jadi meskipun kita gunakan yang tandanya G itu negatif maupun positif, itu pasti hasil akhirnya itu sama. Kita bisa gunakan jarak tempuh ataupun posisi. Jadi kalau misalkan kalian bingung percepatan gravitasi ketika jatuh bebas itu positif atau negatif, ya gunakan keduanya, itu pasti benar semua selama konsisten gitu ya. Kalau kita gunakan negatif, kita harus gunakan posisi. Kalau kita gunakan positif, kita harus gunakan jarak. Karena kita memiliki bahwa V itu sama dengan GT dan kita miliki bahwa T-nya itu seperti ini, maka kita miliki bahwa V sama dengan G dikalikan akar dari 2 H0 per G. Nah, ini G-nya kita bisa masukkan ke dalam akar, di mana kita miliki bahwa G itu sama dengan akar dari G kuadrat. Ya, V-nya itu adalah akar dari 2G H0. Artinya apa? Artinya meskipun bola itu berada di bawah, berada di tanah gitu ya, nggak bisa tembus ke dalam bumi, masih tetap punya kecepatan. Nah, selanjutnya gerak vertikal bawah. Gerak vertikal bawah itu adalah gerak benda ketika dilempar dari ketinggian tertentu ke bawah, sehingga akan memiliki kecepatan awal. Kan di sini kecepatan awalnya itu adalah V0, dan ketika sudah jatuh di tengah-tengah sini kita hentikan waktunya, kita lakukan analisis fisika lagi gitu ya. Nah, sebelumnya untuk gerak jatuh bebas kita memiliki 6 perumusan, yaitu 3 perumusan untuk perpindahan dan vektor kecepatan, dan ada 3 perumusan untuk kelajuan dan jarak tempuh gitu ya. Ya, berarti kalau misalkan ada kecepatan V0 di sini, kecepatannya itu kan mengarah ke bawah. Jadi kita bisa tinggal tambahkan aja untuk vektor perpindahannya, ya kita tinggal tambahkan minus V0T gitu ya, mengarah ke J gitu, jadi turun. Nah, untuk jarak tempuhnya ya jarak tempuh kan nggak mungkin negatif, jadi kita tuliskan V0T plus ya. Itu pula V kuadrat seperti ini, V kuadratnya juga seperti ini gitu ya, karena minus V0 itu akan tetap bernilai positif ketika dikuadratkan. Nah, vektor kecepatannya itu seperti ini, dan kelajuannya itu seperti ini gitu ya. Ingat, kalau kelajuan dan jarak tempuh itu nilainya positif, kalau kita gunakan posisi dan kecepatan itu nilainya negatif. Selanjutnya adalah gerak vertikal atas. Jadi misalkan di sini Einstein gitu ya, lemparkan bola ke atas. Nah, ini kita hentikan waktunya lagi dan kita lakukan analisis fisika. Jadi misalkan ketinggian awal bola itu adalah H0 di sini di tangannya Pak Einstein, dan ketinggian akhirnya itu adalah H di atas ini. Jarak tempuhnya itu adalah Y. Tetap bisa gunakan rumus GLPB gitu ya. X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Ini adalah rumus untuk perpindahan. Jadi kita bisa tuliskan H sama dengan H0 plus V0T minus setengah GT kuadrat. Kalau jarak tempuhnya mana? Jarak tempuhnya tetap diukur dari bawah ke atas. Berbeda dengan yang gerak vertikal bawah maupun gerak jatuh bebas, kalau gerak vertikal atas itu dua-duanya diukur dari bawah. Ya kan? Kalau gerak jatuh bebas kan
jarak tempuh diukur dari atas, sedangkan perpindahan itu diukur dari bawah. Kalau gerak vertikal atas, jarak tempuh itu diukur dari bawah, dan perpindahan juga diukur dari bawah gitu ya. Jadi nilainya itu G-nya itu pasti sama-sama negatif gitu. Jadi Y itu sama dengan V0T minus setengah GT kuadrat. Bedanya apa? Bedanya kalau perpindahan itu diukurnya dari tanah. Kalau jarak tempuh diukurnya dari titik awalnya, dari tangannya Pak Einstein gitu ya. Tuh. Jadi kita bisa tuliskan vektor dari perpindahannya itu ya ini mengarah ke C gitu ya, mengarah ke sumbu Y. Kalau rumus kecepatannya V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX, kita ubah menjadi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2G, ketinggian akhirnya itu adalah H plus H0. Oh, harusnya ini H aja ya, 2GH. Jadi nggak ada H0-nya. Selanjutnya untuk rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. Nah, AX-nya kan diukur dari sini gitu ya. Jadi tidak lain adalah V0 kuadrat minus 2GH minus H0. H minus H0 tidak lain adalah Y gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2GY. Nah, untuk kecepatannya V sama dengan V0 plus AT, A-nya itu adalah minus G, jadi V-nya itu adalah V0 minus GT. Dan vektor kecepatannya itu adalah V0 minus GT mengarah ke C. Jadi kelajuannya dan kecepatannya itu sama gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini Einstein naikkan bola, ternyata sampai atas itu kemudian jatuh lagi, nggak bisa naik terus-menerus gitu ya. Artinya terdapat sebuah ketinggian maksimum. Ketinggian maksimumnya itu di sini. Nah, kenapa kok bisa ada ketinggian maksimum? Jelas, benda bisa mencapai ketinggian maksimum karena nggak bisa naik ke atas lagi. Kenapa nggak bisa naik ke atas lagi? Karena kecepatannya itu sama dengan 0. Ya kan, kalau kecepatannya lebih besar daripada 0, pasti dia akan naik gitu ya. Jadi dia nggak bisa naik karena kecepatan itu sama dengan 0. Karena kita punya rumus gerak vertikal atas bahwa V sama dengan V0 minus GT, maka 0 itu sama dengan V0 minus GT. T-nya itu adalah V0 per G, sehingga kita bisa tuliskan H-nya itu adalah H0 plus V0T, T-nya itu adalah V0 per G minus setengah GT kuadrat, V0 per G kuadrat gitu ya. Nah, ini tidak lain adalah seperti ini. Kita bisa ini jadikan satu V0 kuadrat coret gitu ya. Nah, seperti ini. Dan ini V0 kuadrat per G minus setengah V0 kuadrat per G tidak lain adalah setengah V0 kuadrat per G gitu. Oke. Nah, sampai ketinggian maksimum ke sini, kemudian turun. Setelah lewat Hamax, bola itu akan mengalami gerak jatuh bebas karena sampai di ketinggian maksimum itu kecepatannya sama dengan 0. Kecepatannya sama dengan 0 kemudian jatuh ya. Tidak lain itu adalah konsep dari gerak jatuh bebas. Nah, demikian kecepatan di bawah ini di tanah itu kan sama dengan akar 2G H0 ditambah dengan Hamax gitu ya. Dengan 2G ini kan adalah jarak tempuhnya gitu ya. Nah, kita tahu sebelumnya bahwa kecepatan bola di tanah itu bergantung terhadap jarak tempuhnya. Nah, sedangkan jarak tempuh totalnya itu adalah S sama dengan Hmax. Jadi dari sini naik ke atas, jauh Hmax, kemudian turun gitu ya. Turun sejauh Hmax, terus ditambah dengan H0 gitu kan. Jadi S-nya itu sama dengan Hmax ditambah H0 plus Hmax. Tidak lain adalah H0 plus 2 Hmax. Dan waktu tempuh totalnya itu adalah T total sama dengan T sampai ke Hmax, kemudian waktu gerak jatuh bebasnya gitu ya, dimana kita punya T Hmax-nya itu adalah V0 per G dan
gerak jatuh bebasnya itu adalah akar dari 2 H0 plus H max per G yang telah kita turunkan ketika membahas gerak jatuh bebas tadi gitu ya. Sehingga waktu totalnya itu adalah V0 per G plus akar dari 2 H0 plus H max per G gitu. Nah sekarang kalau tadi kan kita tinjau gerak vertikal atas dari tangannya Pak Einstein. Sekarang gimana kalau dari dasar gitu ya. Di ketinggian awal benda itu H0 sama dengan 0. Kemudian bendanya itu naik, kemudian turun lagi. Kita punya rumus gerak vertikal atas seperti ini gitu ya. Ini kita tinggal ganti H0-nya itu menjadi 0. Tinggal kita memiliki bentuk seperti ini gitu ya. Gitu.